Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas besar kalkulus kami dengan studi kasus pada penerapan integral dalam sistem irigasi otomatis. Kami berasal dari kelompok 7, Teknik Pertanian dan Biosistem kelas A. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Laura Angelina dengan NIM 2511111007. Yang kedua ada Faiza Angelina dengan NIM 2511111029. Yang ketiga ada Nadia Khairia Rahmadini dengan NIM 2511111050. Yang keempat ada Revan Adifa Aksan dengan NIM 2511112004. Yang kelima ada Shenina Junika dengan NIM 2511112005. Yang keenam ada Fadli Hidayat dengan NIM 2511112032. Dan yang terakhir ada Nayatul Fadila dengan NIM 2511113003. Adapun latar belakang dari permasalahan studi kasus kami yaitu kalkulus merupakan salah satu cabang matematika yang memiliki peran sangat penting dalam berbagai bidang ilmu teknik, termasuk teknik pertanian dan biosistem. Konsep integral sebagai salah satu topik utama dalam kalkulus memiliki berbagai aplikasi praktis yang sangat relevan dalam permasalahan nyata di lapangan, mulai dari perhitungan luas bidang, volume benda 3 dimensi, hingga analisis distribusi massa suatu sistem. Dalam konteks teknik pertanian, pemahaman mendalam tentang integral sangat diperlukan untuk merancang berbagai sistem pertanian yang efisien dan efektif. Salah satu penerapannya adalah dalam perancangan bak penampung air untuk sistem irigasi otomatis, di mana bentuk geometri bak, volume kapasitas, distribusi massa air, dan pola penyerapan pupuk oleh tanaman semuanya dapat dimodelkan dan dihitung menggunakan konsep integral. Studi kasus ini mengambil situasi nyata seorang teknisi pertanian yang merancang bak penampung air dengan penampung mengikuti kurva parabola yaitu berbentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, di mana di dalam bak tersebut terdapat pipa silinder untuk menyalurkan air. Selain itu, laju penyerapan pupuk cair oleh tanaman mengikuti fungsi eksponensial RT sama dengan 15 eksponensial dipangkat min 0,2 T. Melalui studi kasus ini, berbagai teknik integral diterapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teknik yang muncul dalam perancangan sistem tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke deskripsi masalah. Seorang teknis pertanian sedang merancang bak penampung air untuk sistem irigasi otomatis di lahan pertanian. Bentuk sisi bak mengikuti persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Dengan panjang bak dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 meter. Di dalam bak terdapat pipa silinder berjari-jari 1 meter dan tinggi 4 meter untuk menyalurkan air. Distribusi massa air di dalam bak dinyatakan oleh fungsi ρx sama dengan 2x ditambah 1. Selain itu, laju penyerapan pupuk cair oleh tanaman mengikuti fungsi RT sama dengan 15E pangkat min 2T. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menghitung integral 0 menuju 3 X kuadrat ditambah 1 dx menggunakan metode trapesium dengan 3 selang. Yang kedua, berapa luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 terhadap sumbu X pada interval X besar sama 0, X kecil sama 3. Yang ketiga, berapa volume benda putar yang terbentuk jika kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 diputar terhadap sumbu X pada interval tersebut. Yang keempat, berapa volume pipa silinder berjari-jari 1 meter dan tinggi 4 meter menggunakan integral. Yang kelima, berapa momen dan letak pusat massa benda dengan fungsi densitas ρx sama dengan 2x ditambah 1 pada interval 0, 3. Yang keenam, berapa total pupuk cair yang diserap tanaman selama 5 jam pertama dengan laju penyerapan RT sama dengan 15E pangkat min 0,2 T. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, menerapkan metode integrasi numerik trapesium untuk memperkirakan nilai integral. Yang kedua, menghitung luas bidang menggunakan integral tentu secara analitik. Yang ketiga, menghitung volume benda putar menggunakan metode cakram. Yang keempat, menghitung volume bangun ruang silinder menggunakan konsep integral. Yang kelima, menentukan momen dan pusat massa benda kontinu menggunakan integral. Dan yang terakhir, menghitung akumulasi penyerapan pupuk cair menggunakan integral fungsi eksponensial. Baik, saya akan melanjutkannya.
yaitu manfaat. Manfaat dari laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam bidang teknik pertanian dan biosistem. Bagi mahasiswa, laporan ini menjadi saran untuk memahami secara konkret bagaimana konsep kalkulus integral yang sering kali terasa abstrak di bangku perkuliahan dapat diterapkan secara langsung dalam permasalahan nyata di lapangan pertanian. Selain itu, laporan ini juga bermanfaat sebagai referensi akademis dalam mempelajari berbagai teknis integrasi, mulai dari metode numerik trapesium hingga integral fungsi eksponensial, beserta contoh penerapannya yang relevan bagi para praktisi dan teknisi pertanian. Laporan ini memberikan gambaran tentang pentingnya pendekatan matematis dalam merancang sistem irigasi, menghitung kapasitas tampung air, serta memodelkan pola yang menyerapkan unsur hara oleh tanaman secara lebih luas. Laporan ini diharapkan turut berkontribusi dalam mendorong pengembangan pertanian dan berbasis sains dan teknologi, di mana pemahaman mendalam terhadap model matematika menjadi fondasi penting dalam pengembalian keputusan teknis yang efisien dan terukur. Selanjutnya yaitu integrasi numerik, yaitu metode trapesium. Pembahasannya yaitu yang pertama adalah menghitung integral fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 1 menggunakan metode numerik trapesium dengan 3 selang. Pada metode ini, luas di bawah kurva didekati menggunakan beberapa bangunan trapesium. Titik pembagian yang digunakan adalah x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Setelah nilai fungsi pada setiap titik dihitung dan dimasukkan ke dalam rumus trapesium, diperoleh hasil integral sebanyak 12,5. Sedangkan hasil analitik atau nilai sebenarnya adalah 12. Perbedaan kecil ini menunjukkan bahwa metode numerik dapat memberikan pendekatan yang cukup baik dan meskipun tidak selalu sama persis dengan hasil analitik. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya. Pembahasan B, luas daerah. Pembahasan berikutnya adalah menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat tambah 1 terhadap sumbu X pada interval 0 hingga 3 meter. Perhitungan dilakukan menggunakan integral tentu. Setelah menentukan anti turunan dari fungsi dan melakukan substitusi batas atas serta batas bawah, diperoleh luas daerah sebesar 12 meter persegi. Hasil ini dapat digunakan untuk memperkirakan luas penampang bak penampung air yang dirancang dalam sistem irigasi otomatis. Lalu kita lanjut ke pembahasan C, volume benda putar. Selanjutnya dilakukan perhitungan volume benda putar yang terbentuk ketika kurva Y sama dengan x kuadrat tambah 1 diputar terhadap sumbu X. Metode yang digunakan adalah metode cakram atau Dix method. Pada metode ini, setiap irisan kecil dianggap sebagai cakram tipis yang memiliki ketebalan sangat kecil. Setelah fungsi dikuadratkan, diintegralkan, dan dievaluasi pada batas yang diberikan, diperoleh volume benda putar sebesar 348 pi per 5 meter kubik atau sekitar 218,65 meter kubik. Nilai ini menggambarkan kapasitas tampungan air apabila bentuk baik mengikuti model matematika yang diberikan. Lalu kita lanjut ke pembahasan D, volume pipa silinder. Perhitungan berikutnya adalah menentukan volume pipa silinder yang berada di dalam bak. Diketahui jari-jari pipa sebesar 1 meter dan tingginya 4 meter. Dengan menggunakan konsep integral, volume silinder diperoleh sebesar 4 pi meter kubik atau sekitar 12,57 meter kubik. Perhitungan ini penting untuk mengetahui kapasitas saluran yang digunakan dalam mendistribusikan air ke lahan pertanian. Selanjutnya,
pembahasan E yaitu momen dan pusat massa. Pada bagian ini digunakan fungsi densitas massa Rho X sama dengan 2X ditambah 1. Melalui proses integrasi diperoleh massa total sebesar 12 satuan massa. Kemudian dihitung momen terhadap titik asal dan diperoleh nilai 22 dan 5. Dari kedua hasil tersebut dapat ditentukan posisi pusat massa benda yaitu berbeda pada jarak 1875 meter dari titik asal. Informasi mengenai pusat massa sangat penting dalam perancangan struktur karena berpengaruh terhadap kestabilan sistem dan distribusi beban. Yang F, penyerapan pupuk. Perhitungan terakhir berkaitan dengan laju penyerapan pupuk cair oleh tanaman yang mengikuti fungsi eksponensial R T sama dengan 15E pangkat min 02T untuk mengetahui jumlah total pupuk yang diserap selama 5 jam pertama. Fungsi tersebut diintegralkan pada interval waktu 0 hingga 5 jam. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa total pupuk yang diserap tanaman adalah sekitar 47,41 satuan volume per konsentrasi. Model ini dapat membantu petani dalam menentukan kebutuhan pupuk secara lebih efisien dan terukur. Selanjutnya, ringkasan pembahasan hasil. Berdasarkan seluruh penyelesaian yang telah dilakukan terhadap 6 rumusan masalah dalam studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa A. Metode trapesium memberikan aproksimasi yang cukup akurat dengan nilai 12,5 dibandingkan nilai eksak 12 dengan selisih kesalahan hanya sebesar 4,2%. B. Luas bidang terbentuk oleh penampang bak irigasi adalah 12 meter kubik yang mempresentasikan kapasitas tampang melintang bak. C. Rotasi kurva penampang terhadap sumbu X menghasilkan volume bak 3 dimensi sebesar 348 pi per m meter kubik atau setara 218,65 meter kubik. D. Pipa siliter yang dalam bak mandi pipa silinder di dalam bak memiliki volume 4 pm kubik atau setara dengan 12,57 meter kubik yang setara dengan sekitar 5,7% volume total bak. Yang E, pusat massa distribusi air berada pada posisi X sama dengan 1875 meter dari titik asal, menunjukkan distribusi yang mencondong ke sisi akhir bak akibat densitas yang meningkat secara linier. F, selama 5 jam pertama, tanaman menyerap sekitar 47,41 satuan pupuk atau sekitar 63,2% dari total kapasitas penyerapan teoritis maksimalnya. Tabel berikut merangkum seluruh hasil tersebut secara ringkas. Nah, setelah kita menyelesaikan dari rumusan masalah yang ada, kita akan menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu metode trapesium dengan 3 selang menghasilkan nilai integral dari 5 menuju 0 X kuadrat ditambah 1 dx sama dengan 12,5 yang sedikit lebih besar dibanding nilai analitik eksak sebesar 12. Perbedaan ini merupakan kesalahan aproksimasi yang wajar untuk metode numerik dengan jumlah selang yang terbatas. Yang kedua, luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 terhadap sumbu X pada interval 0 menuju 3 adalah 12 meter kubik. 12 meter kuadrat. Volume benda putar yang terbentuk ketika kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 diputar terhadap sumbu X adalah V sama dengan 348 V per 5 meter kubik sama dengan 218,65 meter kubik. Yang keempat, volume pipa silinder berjari-jari 1 meter dan tinggi 4 meter adalah V sama dengan 4 V meter kubik sama dengan 12,57 meter kubik. Dengan fungsi densitas Rho X sama dengan 2X ditambah 1, massa total benda adalah 12. Momen terhadap titik asal adalah 22,5 dan pusat massa terletak pada X sama dengan 1,875 meter dari titik asal. Dan yang terakhir, total pupuk cair yang diserap tanaman selama 5 jam pertama adalah 75 dikali 1 dikurang eksponensial min 1 sama dengan 47,41 satuan.
Baiklah, sekian penjabaran studi kasus dari kelompok 7 Teknik Pertanian kelas A. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.